A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah kana. Wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yatadil muhtadin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Wa qala fi ayatil ukhra iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin. Saddidu wa baliru wa qaribu fa innahu la yudkhilul jannata ahadakum a'mal. Qila wa la anta ya Rasulullah? Qala wa la ana walakin Allah yatagammadani bi rahmatihi. وقال في آية أخرى ستكون جند في الشام أو في اليمن وستكون جند في العراق وستكون جند في الشام وستكون جند في اليمن. فقال بعض أصحابي بأي جند نستمع يا رسول الله إن وجد ذلك فعليكم بالشام فإن الملائكة باسطة أجنحتها عليها. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن ذلك من الشاهدين. Rumah ada ramah, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Syukur pada Allah, kita panjatkan hari ini kita bisa duduk bersama, berkumpul dalam kajian insyaallah haflah mubarakah. Merupakan sebuah kenikmatan yang saat ini menjadi mimpi bagi saudara-saudara kita yang ada di Palu, yang ada di Donggala, atau mungkin juga di Lombok. Karena Lombok belum tuntas, kita mau perbaikinya. Bangsa kita kemudian sudah hantam lagi dengan bencana yang mengagetkan, bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Tadi penonton sudah dilihat. Nah, sebetulnya peristiwa ini merupakan isyarat kalau kita sudah dekat dengan kejadian hari kiamat. Ya, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan min asyratis sa'ah, dari tanda dekatnya hari kiamat terjadi intisyarul khamra, ya, menyebarnya orang-orang meminum khamar. Khamar dihalalkan oleh manusia di mana-mana. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Yang kedua, intisyarul zina, perzinahan merebak di mana-mana. Sudah terjadi? Sudah. Dan yang ketiga, kasirun minan nas yataghanna hatta yalghaw min amrillah. Musik-musik yang berbau syahwat menjadi gaya hidup manusia sehingga manusia lupa untuk mengingat Allah, lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang berikutnya yang keempat, wala yatanahawna 'anil munkar wala ya'muruna bil ma'ruf. Itu yang keempat, tidak mencegah dari kemungkaran dan tidak memerintahkan pada kebaikan. Orang-orang yang beriman merasa cukup dengan hijrahnya sendiri, tidak peduli kepada saudaranya. Ketika menyaksikan saudaranya ada dalam kemaksiatan, tidak dia larang, tidak dinasehatin, tapi dibiarkan. 4 hal itu apabila terjadi, itu isyarat kiamat telah dekat. Maka apa kata Rasulullah? Fatahdusul jalazil wal fitan wal hasad. Maka akan banyak terjadi huru-hara, gempa, longsor, dan kemusnahan. Para sekalian, apa yang diancamkannya pun sudah terjadi. Ini muhasabah bagi bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Padahal Bapak Ibu sekalian, saya seumur hidup belum pernah
mendengar di zaman Rasulullah ada beberapa orang sahabat mati karena gempa bumi? Pernah? Pernah mendengar? Tidak. Atau pernah mendengar, jangankan jauh lah ke Rasulullah dan para sahabat. Di antara yang hadir di sini pernah mendengar diberitakan di Brunei terjadi gempa. Sekali saja. Diberitakan di Brunei terjadi longsor sehingga sekian orang meninggal dunia. Pernah kita mendengar? Tidak pernah. Padahal Brunei tetangga kita kan, nempel dengan Indonesia. Ada apa? Sementara di bangsa kita ini kerap sekali terjadi musibah dan bencana. Ini isyarat kalau kiamat telah dekat. Ya. Namun sebelum kiamat, musibah-musibah ini akan terus sampai pada puncaknya. Sehingga pada saat itu manusia akan memandang kehidupannya ibarat buah simalakama, hidup segan mati tak mau. Di saat itulah nanti Dajjal akan muncul. Ketika Dajjal muncul, nanti di saat itulah kemudian umat Islam akan memiliki pemimpin yang sesungguhnya, yang akan membuat mereka bangkit di seluruh dunia, yaitu Imam Mahdi. Dan beliau muncul sebelum kemunculan Dajjal. Dan nampaknya tidak lama lagi nih Imam Mahdi akan muncul ya. Sepertinya esok lusa nih Imam Mahdi muncul. Kalau Imam Mahdi besok lusa muncul, sibuk kita nanti Bapak Ibu. Sibuk apa? Sibuk mempertahankan agama kita. Betul? Sudah siap? Sudah siap menyambutnya? Kiraha tu badai nikah geuning jablay wae. Baik Bapak Ibu yang mati Allah. Ya, ini pernah kita bahas di pertemuan pertama, 15 tanda. Masih lupa apa sudah ingat Bapak Ibu? 15 tanda yang kalau 15 tanda ini terjadi, maka akan terjadi berbagai macam petaka. Sebagai tanda pertama munculnya terjadinya hari kiamat. Yang pertama, apabila kekuasaan dianggap keuntungan, orang berlomba-lomba untuk menjadi penguasa, pejabat dan pemimpin sebuah bangsa, sebuah kaum. Sudah terjadi belum? Sudah. Amanat dianggap ghanimah atau harta rampasan. Banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi penguasa karena di balik itu banyak keuntungan duniawi. Akan mengalir fee dari perusahaan yang ada di sekitar wilayah yang dia pimpin. Sehingga orang berlomba-lomba walaupun harus mengeluarkan modal miliaran. Sudah terjadi? Sudah. Orang takut tidak membayar pajak ketimbang tidak membayar zakat. Karena orang membayar zakat menganggapnya merugikan. Sudah terjadi? Ya, mereka lebih takut jika tidak membayar pajak. Katanya kalau tidak membayar pajak, aset bisnisnya dicabut sama pemerintah. Nah, apakah umat Islam lupa kalau tidak membayar zakat, aset hidupnya dicabut sama Allah? Ya, nggak akan bisa usaha, nggak akan bisa bisnis. Ya, kemudian belajar bukan karena agama tapi untuk meraih keuntungan duniawi. Sudah terjadi? Sudah. Suami-suami tunduk pada istri, udah katanya di sini. Udah belum, Bu? Udah belum, Pak? Suami takut pada istri. Komunitas Sule sudah ada? Sudah. Masya Allah, kejadian tanda kiamat. Anak durhaka pada ibu, ibu diperlakukan sebagai pembantu di rumahnya, sudah terjadi? Sudah. Di mana, Bu? Di dia? Allahu Akbar. Atau pangpayuna berarti di dia tanya. Kemudian mentaati kawan yang banyak menyimpang dari kebenaran, sudah terjadi? Sudah. Sehingga pada akhirnya terjebak pada miras, terjebak pada narkoba dan sebagainya. Baik, kemudian membenci ayah karena ayah terlalu sering mengarahkan sholat, mengarahkan ke masjid, maka anaknya marah karena selalu diarahkan oleh ayahnya, maka ayahnya pun dicelakai, dizolimi. Itu pun sudah terjadi. Kemudian suara-suara yang keras di masjid-masjid menggunakan speaker, sudah terjadi belum? Di mana? Di itu di luar Nagreg ya. Sana di dia. Kemudian orang fasik menjadi pemimpin satu bangsa. Rada hese ngejawabnya ya. Sudah terjadi belum? Di mana? Pemimpin diangkat dari golongan orang yang rendah akhlaknya. Sudah terjadi? Alhamdulillah. Bukan di Indonesia ya, di luar Nagreg sana. Kemudian orang dihormati karena ditakuti kejahatannya. Preman-preman lebih dihormati ketimbang para ulama. Karena kalau preman tidak dihormati, kejahatannya akan ditimpakan pada masyarakat. Sudah terjadi? Udah. Jadi anu dijaga teh lain preman, tapi ustaz. Sudah terjadi belum? Di mana? Di luar Nagreg. Ya, baik. Kemudian apalagi para bidu wanita dan musik-musik yang berbau syahwat, berbau maksiat banyak digemari manusia. Sudah terjadi? Sudah. Minuman keras, narkoba makin meluas, sudah terjadi. Dan terakhir yang ke-15, umat akhir zaman semenang-menang mengutuk generasi para sahabat dan kaum muslimin. Malah kemarin kejadian kan?
Ya, tanggal berapa ya? Entahlah, tanggal sekian kurang bawah ya. Nah, jika 15 ini sudah terjadi, sebentar, sudah terjadi semua belum yang 15 ini? Sudah. Berarti apa kata Rasulullah? Apabila itu semua sudah terjadi, maka hendaklah mereka waspada, karena pada saat itu akan terjadi hawa panas, akan menimpa umat manusia. Badan Meteorologi dan Geofisika sudah menyatakan, mengkonfirmasi ya, silakan konfirmasi ulang. BMKG menyatakan bahwa di interval 2019 sampai 2022, badai El Nino akan membawa hawa panas, sehingga di interval tadi bangsa kita akan mengalami 3 tahun kemarau panjang. Itu isyarat kalau Dajjal akan segera datang. Bahkan ada yang kesurupan, ketika kesurupan nyebutnya 2020 Dajjal bahkan keluar. Kemana? Ke Atlas. Oh, ada aminnya katanya, diaminkan. Baik Bapak Ibu yang kemudian akan terjadi gempa, longsor, dan kemusnahan. Kemudian akan diikuti dengan tanda-tanda kiamat yang lain, seperti sebuah tasbih apabila jatuh terputus, begitu bulin yang pertama jatuh, yang lainnya jatuh beriringan. Sangat dekat tanda-tandanya. Nanti akan kita lihat. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, sedikit kita melihat dulu sesuatu yang membuat kita bangga menjadi orang Indonesia. Karena kita adalah negara terkaya di dunia. Betul Bapak Ibu? Negara kita terkenal dengan negara terkaya di dunia. Ya. Setidaknya bangsa kita punya 7 kekayaan alam sekaligus. Tidak ada negara yang memiliki 7 kekayaan ini selain Indonesia. Betul Bapak Ibu? Yang pertama kita punya tambang emas. Ya, di mana? Di Mimika yang dikelola oleh PT Freeport ya. Konon ada sebuah lembaga yang bernama Majalah Mining Time International, melakukan sebuah penelitian di tahun 2007 saja. Pertambangan emas ini di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua menghasilkan 6.255 miliar dolar. Luar biasa. 6.255 miliar dolar, bukan rupiah. Dikali sabaraha? Dikali 15.000 sabaraha? Sekian dan terima kasih. Bayangkan hanya dengan emas saja kita kaya, luar biasa. Kemudian di dunia ini ada 2 pegunungan Merapi. Ada deretan pegunungan Merapi, Mediterania dan Kaukasus. Dua-duanya bertemu di Indonesia Timur. Artinya, dari panas bumi, geotermal bumi, 40% ada di Indonesia. Jadi cadangan gas alam, panas bumi terbesar ada di Indonesia Bapak Ibu. Harusnya LPG gratis. Arifek? Apalagi? Nah, kita eksportir terbesar tambang batu bara. Kita eksportir terbesar batu bara. Yang terbesar memiliki batu bara itu adalah Meksiko, kedua Indonesia. Tapi kita eksportir terbesar. Apalagi? Yang keempat, kita punya tanah yang subur luar biasa. Ya, paribasa eta sampe ngan ditancapkeun we hungkul jadi eta sampeunanya. Aya daunna jadi tadi petikan, jadi naon? Jadi lalap, jadi sayur, jadi buntil, leres. Kahandapna sampeuna jadi peuyeum, jadi goreng sampe, dari goreng sampe meledak, sampe keju. Jadi mata pencarian luar biasa. Ya, kaya kita. Kemudian Indonesia adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Maka Indonesia disebut sebagai negara dengan lautan terluas di dunia. The largest archipelago in the world. Tapi faktanya siapa yang menikmati kekayaan laut kita? Ini ada orang Jepang nih ya. Orang Jepang ini mereka negaranya kecil. Mereka tidak sekaya Indonesia, tapi mereka punya teknologi, punya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Ada perusahaan ikan, perusahaan ini memiliki beberapa armada. Maka bergeraklah armada perusahaan ikan ini, itu pabriknya terapung di atas air laut. Bergerak tidak pernah berhenti dari Jepang menuju Indonesia. Sudah mengantongi izin untuk mengambil ikan di Indonesia. Begitu sampai di perairan Indonesia, itu ikan diambil, dicuci, kemudian dipasteurisasi, dipanaskan, kemudian dipotong. Udah gitu dicampur dengan bumbu, ujung-ujungnya begitu sampai beberapa mil lagi ke Indonesia, itu sudah keluar dalam bentuk di kalengan, jadi botan, di kardusan. Dijual ke mana? Anu hiji ke Tanjung Priuk, dah mendarat. Anu hiji di Tanjung Mas di Semarang. Anu hiji ke Tanjung Perak di Surabaya. Dibeli ku bangsa Indonesia. Uangnya uang siapa? Uang kita yang mereka ambil pulang kan? Ikannya ikan siapa? Ikan kita. Uang kita diambil mereka. Nah, itu pintaran Jepang. Jadi siapa yang menikmati kekayaan alam, kekayaan laut kita? Orang lain.
Mana kedaulatan maritim kita? Nah, ini harus ditegaskan ya, baik para biut sekalian. Artinya kita harus mengembangkan perusahaan negara sendiri. Berikutnya, Indonesia adalah negara dengan hutan tropis terluas di dunia. Sampai-sampai Indonesia dijuluki paru-paru dunia karena oksigen terbesar sumbangsihnya dari Indonesia. Udara yang bersih ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Indonesia punya destinasi wisata yang luar biasa. Banyak sekali destinasi wisata. Tidak jauh dari kita ada Tangkuban Perahu, ya, keindahan Lembang dan sebagainya. Nah, ini karunia terbesar dari Allah. Nah, andai kan kita bersyukur kepada Allah, nggak akan tuh yang namanya bencana terjadi. Betul? Tidak akan terjadi. Apa itu syukur? Para ulama mengatakan, asyukru huwa isti'malu ni'matu minallah ala ma yardallahu an. Syukur adalah menggunakan karunia yang Allah berikan di jalan yang Allah ridhoi. Andaikan Indonesia ini negaranya pandai bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Karunia nikmat kekayaan alam ini digunakan untuk menegakkan kalimat Allah, untuk sesuatu yang Allah ridhoi, pasti bangsa kita ini lebih sejahtera, lebih makmur daripada Brunei Darussalam. Baik Bapak Ibu sekalian, nikmati Allah. Nah, apa yang terjadi selama ini kemarin? Ya, kita dikagetkan dengan peristiwa gempa yang terjadi di Palu, Sigi, ya, Petobo dan juga mana Bararoa ya. Sesuatu yang jarang terjadi di tanah air kita Bapak Ibu dulu. Sekarang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya, apakah ini qadar atau takdir atau qada? Qadar dengan takdir sama. Di dalam rukun iman yang keenam, kita diwajibkan untuk iman pada takdir. Nah, ada dua terkait dengan ketetapan Allah terhadap makhluknya. Ada yang bernama takdir atau qadar, ada juga qada. Sama tidak qada dengan qadar? Berbeda. Apa itu takdir atau qadar? Ya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan pada kita terkait dengan takdir dan juga qada dari Allah SWT. Ya, kita pahami. Untuk agar kita bisa memetik hikmah dari musibah ini. Apakah musibah ini takdir atau qada? Ya, kita lihat teman-teman sekalian. Yang pertama Rasulullah menyebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri kalau tidak salah, Rasulullah bersabda, "Inna Allaha qadara al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir bagi semua makhluknya. Ya, apa saja makhluk yang harus ada di alam semesta, berapa jumlah mereka, seperti apa ukuran mereka, seperti apa sifat mereka, apa pula baik buruknya, semuanya terkait dengan kehidupan. Itu Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Termasuk bencana juga sama. Bencana juga sudah Allah tetapkan. Bencana apa saja yang harus terjadi di muka bumi, itu sudah terjadi, sudah ditetapkan Allah. Cuma kapan bencana ini terjadi, itu tergantung perbuatan manusia. Ya. Di dalam surat Al-Hadid Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir." Tidak ada satupun musibah menimpa umat manusia di muka bumi ini melainkan sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Allah Maha Kuasa. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, baik, itu takdir secara umum. Adapun takdir untuk kita pribadi, itu sudah Allah tetapkan sejak kita berada di rahim ibu kita 4 bulan. Ya, Rasulullah menyatakan, "Idza kana ibnu Adam fi batni ummiha." Apabila seseorang ada di dalam rahim ibunya usia 4 bulan, arsalallahu lahu malakan. Allah akan mengutus satu malaikat untuknya. Malaikat itu membawa buku catatan takdir. Di sini dikasih nama Rahmat Baikuni misalnya. Dibuka buku catatan takdir tadi. Lalu malaikat bertanya, "Ya Rabbi, adzakarun aw unsa?" Yang pertama ditanyakan adalah gender, jenis kelamin. Ya Allah, si fulan ini laki-laki apa perempuan? Lalu jika Allah mengatakan laki-laki, pasti ditulis laki-laki. Kata Allah perempuan, pasti ditulis perempuan. Malaikat nggak pernah salah dengar Bapak Ibu. Cek Allah laki, dar ditulis perempuan. Jadi bencong. Jadi apakah bencong lahir gara-gara malaikat salah dengar? Tidak. Itu mah mutasi genetika ya. Yang kedua, asakiyun aw saidun ya Rabb, apakah hidupnya penuh dengan sukacita atau duka cita? Uktub hakaza, tuliskan demikian. Jadi senangnya kita, susahnya kita, Allah sudah catatkan. Mana yang paling banyak terjadi terkait dengan perbuatan kita sendiri.
Tergantung pilihan kita. Mau melakukan apa? Perbuatan kita yang akan berpengaruh antara sukacita dan duka cita. Kalau kita penuh mana? Yang paling dominan sukacita apa duka cita? Atau duka teh teuing? Siga nama duka teh teuingnya. Baik. Jenis kelamin, sukacita, apalagi rizki. Rizki ini dalam bentuk peluang. Berapa banyak peluang yang diberikan itu tergantung dari fisiknya, kemampuannya. Untuk orang seperti saya, IQ-nya sekian, emotional quotient-nya sekian, kemampuan fisiknya sekian, mungkin cukup 4 peluang saja. Yang dengan 4 peluang ini kita bisa mendapatkan semua nikmat dunia dan akhirat. Pertanyaannya, berapa banyak peluang yang kita dapatkan berbanding lurus dengan kesungguhan kita? Kalau kita sungguh-sungguh, maka banyak semua peluang itu bisa jadi kita dapatkan. Tapi kalau kita hanya malas-malasan, ya segitu aja rezeki yang kita dapatkan, betul? Ya, baik. Kemudian jodoh, jodoh juga sama. Jadi jodoh Allah tetapkan itu karakter, bukan A dan B. Allah tidak pernah menjodohkan Romeo dan Juliet, ditakdirkannya begitu, bukan. Tapi itu pilihan. Ya, kecuali orang-orang tertentu seperti para nabi dan rasul. Ya, adapun yang Allah takdirkan itu adalah karakter kita. Surat An-Nur ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki, perempuan-perempuan yang berperangai buruk adalah jodoh bagi laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk akhlaknya, moralnya, jodoh pula bagi perempuan yang buruk. Laki-laki perempuan yang baik jodoh bagi laki-laki yang baik, laki-laki yang baik jodoh bagi perempuan yang baik. Jadi kalau pengen dapat jodoh yang solehkan dulu diri kita, maka solehnya kita akan menjadi energi menarik orang-orang yang soleh. Allah nggak akan salah dalam menentukan jodoh kita. Ya. Baik, penuh sekalian. Kemudian yang terakhir itu ajal, kematian. Kematian juga sudah Allah tetapkan waktunya, tidak akan berubah. Detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulan, tahunnya sudah Allah tetapkan. Cuma di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, pilihan kita. Misalnya nih, si fulan harus mati hari Jumat, tanggal 35 bulan 13 tahun 2007 Hiji. Ayah mual kan contoh ya namanya. Di saat dia akan meninggal, di jam yang Allah tetapkan, di waktu yang Allah tetapkan, peluangnya ada 4. Antara ke kajian, antara ke dangdutan, antara main futsal, antara juga main mancing. Itu terserah dia. Yang jelas 1 jam lagi misalnya dia akan meninggal. 30 menit lagi dia akan meninggal. Nah, waktu itu akan dia gunakan untuk apa? Allah beritahu tuh. 100 hari lagi orang akan meninggal dunia, Allah kasih tahu. Fir'aun sebelum kematiannya, 100 hari sebelum kematiannya Allah beritahu tuh. Setiap pagi dan petang Allah perlihatkan nerakanya. Fir'aun, iya neraka maneh ya, lamun maneh kupur sih gak ayeuna. Astagfirullah. Rek teu stres kumaha Fir'aun. Tiap isuk jeung sore diperlihatkan Allah nerakanya. Tapi anehnya Fir'aun tidak bertobat. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Seperti apa nanti kita mati itu pilihan kita. Man ahya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup dalam satu kondisi dia akan mati dalam kondisi itu. Demikian. Baik. Inilah takdir bagi kita pribadi. Nah, adapun yang berikutnya secara pribadi pula, secara umumnya manusia di hadapan Allah memiliki 3 posisi. Ada posisi musayyar, mukhayyar, ada mumayyiz. Apa itu musayyar? Musayyar adalah ketetapan Allah secara mutlak, manusia tidak bisa memprotesnya, tidak bisa merubahnya. Contohnya, saya lahir laki-laki, nggak bisa berubah jadi perempuan, betul? Ibu-ibu Allah takdirkan jadi perempuan, tidak bisa berubah menjadi laki-laki. Ustaz kan ayah yang mau transgender, LGBT itu kan TNT transgender. Ada memang artis yang lahirnya laki-laki sekarang jadi perempuan, kulis doi. Seperti nggak akan ada yang menyangka kalau kecilnya itu dia laki-laki. Ada ya? Maka sepanjang hidupnya berlaku hukum laki-laki. Ingat, merubah jenis kelamin itu hukumnya syirik besar. Selama dia hidup dalam keadaan merubah kelaminnya, ya dioperasi di Korea Selatan, maka selama itu dosanya bertambah terus.
Dan itu kekal di neraka kalau mati dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi gimana tobatnya ya Ustaz? Tobatnya ada 5. 1, sadar kalau dia telah melakukan perbuatan dosa besar, merubah jenis kelamin. Yang kedua, an-nadama 'ala dzambih, menyesal telah melakukan dosa itu. Yang ketiga, taubatan ilallah, beristighfar, meminta ampun pada Allah. Yang keempat, al-ahdu ala ya'udha bihadadam, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa ini. Dan yang kelima, jauhi perbuatan maksiat tadi atau balikeun deui eta, operasi deui ka Korea Selatan jadi lalaki. Bisa? Karena memang itu taubatnya. Ya, Bapak sekalian. Nah, itu musayyar. Kemudian muhayyar. Muhayyar itu adalah hak pilih. Hak pilih apa? Apapun dalam hidup kita, termasuk mau memilih Tuhannya siapa, terserah, silakan kata Allah. Mau memilih keyakinannya silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Faman syaa falyu'min, mau beriman silakan, tuh aku jadikan tempat kembalinya surga. Mau kafir emang gak teh-teh, tapi pun tempat kembalinya neraka. Bebas memilih. Dan ada posisi yang ketiga mumayyiz. Posisi di mana kita sudah mulai dicatat kebaikan dan keburukan kita. Atau orang menyebutnya akil balik. Sudah balik ya Bapak Ibu. Nah, karena ada muhayyar, ya karena ada muhayyar inilah maka lahirlah yang namanya qada. Jadi apa itu qada? Qada adalah ketetapan Allah yang diputuskan ketika makhluk menjalani takdir. Ada makhluk yang melampaui batas kayak Fir'aun tuh, mengaku Tuhan. Dinasehatin sama Nabi Musa, tidak diterima juga, tidak juga beriman pada Allah. Maka Allah putuskan mati dalam keadaan tenggelam di laut merah. Nah itu qada, bukan takdir, karena Allah tidak pernah menakdirkan buruk bagi makhluknya. Allah tidak zalim, termasuk bencana. Itu bukan takdir, tapi pilihan. Itulah yang disebut dengan nasib. Ya. Jadi qada ini lahir, muncul setelah manusia menjalani takdir, setelah takdir ada. Di saat manusia menjalani takdir, ada keputusan Allah untuk makhluknya, itulah qada. Nah, di dalam qada inilah ada nasib baik, ada nasib buruk. Kapan seseorang akan bernasib baik? Ketika perbuatannya baik. Apabila perbuatan semalah hidupnya baik, maka kebaikan yang akan datang padanya. Dan ketika perbuatannya buruk, di saat itu nasibnya buruk. Wa an laisa linsani illa masa. Tidak ada yang didapatkan oleh manusia melainkan apa yang diupayakannya. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat, kan ada dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Baqarah. Kalau dia melakukan kebaikan, maka nasib baik akan datang. Dia melakukan keburukan, nasib buruknya akan. Baik Bapak Ibu, bencana ini penyebabnya ada banyak. Dan motifnya ada 3. Yang pertama, ujian bagi orang beriman. Kenapa? Karena siapapun yang mengatakan beriman pasti diuji oleh Allah kan? Surat Al-Ankabut ayat 2. Hasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Tidak diuji, mengatakan beriman pada Allah. Saya beriman pada Allah, saya beriman pada hari akhir tanpa diuji. Pasti diuji. Nah, ujian ini tujuannya adalah satu, untuk melihat kesungguhan dia, benar-benar itu iman teh. Yang kedua, untuk meninggikan derajatnya. Kalau dia berhasil melalui ujian tadi, dia akan naik derajatnya. Musibah bencana gempa seperti di Palu ini, bagi orang beriman, bisa jadi itu rahmat. Kenapa? Karena Allah menyatakan lewat lisan Rasulullahnya. Rasulullah bersabda, "Innallaha idza yuhibbu fulanan ujilat lahu iqabu fid dunya wa laysa iqabun fil akhirah." Jika Allah cinta pada satu orang atau pada satu kaum, Allah segerakan siksanya di dunia, dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan siksa. Nah, bagi saudara-saudara kita yang beriman, yang menjadi korban meninggal dunia di bencana itu, itulah kiamatnya, dan itu siksaan baginya. Disegerakan keburukannya di dunia, di akhirat gak akan disiksa lagi, langsung mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, peringatan bagi orang yang lalai, yaitu orang yang STMJ. Non STMJ teh susu telur madu jengkol. Susu telur madu jengkol. Salat terus maksiat. Orangnya beriman, orangnya Islam, tapi demen juga bikin dosa. Nah, ketika musibah datang dia meninggal dunia, itu peringatan bagi dia. Itu pun sama. Musibah itu menjadi penggugur dosanya. Adapun bagi orang yang ingkar dan kafir karena perbuatan dosanya, itu adalah apa? Azab baginya. Jadi dalam satu musibah hikmahnya bisa ada 3 motifnya ya. Ujian hidup bagi siapa? Bagi yang beriman. Peringatan bagi siapa? Yang lalai, yang STM, MJ. Anu katilu,
azab bagi yang ingkar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan gempa akan terjadi, bencana akan terjadi? Bencana ada rumusnya Bapak Ibu ya. Pertama kita lihat Quran surat Al-Anfal ayat 33. Nah, ada dua rumusnya. Yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka Muhammad jika engkau ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini maksudnya bukan secara fisik Rasulullah ada di tengah-tengah manusia. Artinya secara umum adalah selama kita masih mengamalkan Quran Sunnah, ittiba kepada Sunnah Rasulullah, kita nggak akan celaka. Kita nggak akan diazab dengan bencana, tidak. Selama kita mengikuti Sunnah Rasulullah. Nah jika ada yang terkena bencana, oh berarti ada masalah dengan. Jika ada yang terkena azab dalam bentuk bencana, oh ada masalah dengan imannya. Nah yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka, sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka jika mereka masih beristighfar. Kapan manusia beristighfar? Ketika berbuat dosa kan? Sadar berbuat dosa, maka dia istighfar. Setan mengatakan kepada kita, "Ya ibna Adam ahlaktukum bidunub." Hei anak cucu Adam, aku hancurkan kalian dengan dosa. Ketika kalian terjebak oleh bujuk rayuku, godaanku berbuat dosa, hancurlah kalian. Sudah digoda efeknya manusianya sadar dengan perbuatan dosanya dan beristighfar. Fayastaghfiruna wa ahlaktumuni bil istighfar. Lalu kalian menghancurkan aku dengan istighfar. Maka dari itu, setiap kita sadar melakukan dosa, istighfar. Nah, apakah setan berhenti setelah kita beristighfar? Tidak. Setan akan terus menggoda kita karena pekerjaannya itu. Dia mencari inovasi, mencari ide. Orang istighfar karena sudah berbuat buruk. Oh, kalau begitu nggak ada orang istighfar karena sudah berbuat baik. Oh, kalau begitu akan aku bungkus perbuatan dosa tadi dengan kebaikan. Maka mereka tidak akan beristighfar selamanya. Betul? Dengan perbuatan bid'ah misalnya. Dia mengaku itu sunnah Rasul. Mengaku kalau Rasulullah melaksanakan itu, mengamalkan itu, padahal tidak. Nah itu, dengan itulah salah satunya manusia akan hancur. Bapak sekalian, kemudian juga ada dalam satu hadis Rasulullah. Apa itu? Apabila khamr sudah dihalalkan di mana-mana, orang sudah mulai mengkonsumsi khamr di mana-mana. Yang kedua, perzinahan merebak di mana-mana. Yang ketiga, nyanyian-nyanyian berbau syahwat terjadi di mana-mana. Dan yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Maka pada saat itulah akan terjadi 1. Hawa panas, 2. Longsor, 3. Gempa, 4. Kemusnahan. Itu janji dari Rasulullah SAW. Allah akan melakukan itu. Itu penjelasan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian 4 tadi ya. Apa saja Bu? Yang pertama, ketika khamar sudah dihalalkan di mana-mana, mabuk-mabukan di mana-mana. Yang kedua, zina di mana-mana. Yang ketiga, musik berbau syahwat banyak digemari. Beda jeung pengajian. Di pengajian mah diumumkan di masjid-masjid. Di tepasang teh eta spandukna tadi tengah di sisi jalan. Nya nu hadir eta deui. Nah, ari konser musik. Ngan saukur ngadangu, konserna malam, pagi-pagi sudah datang. Berapa sholat yang ditinggalkan? Nauzubillah. Dan yang keempat, amar ma'ruf ditinggalkan. Itu akan menjadi penyebab datangnya bencana. Satu lagi para Allah. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Ini peringatan bagi siapapun, terutama bagi para pemimpin bangsa. Barang siapa yang menzolimi, barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, maka aku umumkan perang dengannya. Hati-hati. Ya, macam-macam dengan wali Allah akan datang perang dari Allah. Ditantang perang sama Allah. Ada yang bisa menang kalau ditantang perang sama Allah? Bagaimana Allah memerangi manusia? Ya dengan bencana. Siapa wali yang dimaksudkan? 1. Al-Anbiya'u wa Rasul. Para nabi dan rasul. Ketika para nabi dan rasul diingkari, didustakan, bahkan dibunuh, maka bencana akan terjadi. Yang kedua, al-ulama. Ketika ulama-ulama yang lurus, yang Quran Sunnah dipersekusi, dizolimi, dibunuh karakternya, itu sama dengan menantang perang sama Allah. Maka jawabannya apa? Bencana. Betul. Yang ketiga, siapa wali Allah? Orang-orang yang saleh. Orang-orang yang soleh di tengah-tengah umat, ya dikebiri haknya, disiksa, dizolimi, itu namanya sama dengan menantang perang sama Allah. Bagaimana Allah memerangi kita? Ya dengan bencana tadi, sekali lagi.
Ya, maka tinggalkan. Harusnya para ulama ini dijaga karena mereka adalah pewaris para nabi, dan hati-hati macam-macam sama ulama. Yang kedua, tanda yang ingin saya tegaskan di sini adalah Dajjal, Bapak Ibu. Dajjal nampaknya akan muncul di zaman kita. Ya, apa yang membuat saya yakin Dajjal akan muncul di zaman kita? Tanda-tanda di mana Dajjal akan muncul di zaman kita sudah terjadi semua. Apa itu? Satu, kata Rasulullah, Inna Dajjal sayati alal Madinah wa huwa mani'un min dukhuriha. Dajjal akan datang ke Madinah dan dia akan terhalang dari memasukinya. Wa huwa mani'un min dukhuriha. Kenapa? Di anna fi kulli bab min bawabatil Madinah lahu malaikat. Karena setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh 2 malaikat dengan panah mereka. Satu langkah Dajjal masuk Madinah dipanah tuh sama malaikat, mati Dajjal, maka dia takut memasuki Madinah. Ada 4 titik bagi Dajjal yang tidak bisa masuk ke dalamnya. Satu, Masjidil Haram. Kedua, Masjid Nabawi. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjid Nabawi di mana? Di Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Di mana? Di Palestina, di Al-Quds. Yang keempat, Masjid Tur di Sinai. Tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu Allah. 4 masjid ini dijaga. Selain itu Dajjal akan datang. Kemanapun tempat di muka bumi Dajjal pasti datang. Termasuk akan datang Dajjal ke Jalan Atlas. Tahu kan kata Rasulullah, siapapun tempat dimanapun kecuali 4 titik tadi. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, kapan Dajjal itu akan muncul? Apabila gempa bumi di mana-mana. Apabila musik-musik yang berbau Dajjal itu sudah ada di mana-mana. Itu isyarat Dajjal akan muncul segera ke tengah-tengah kalian. Bencananya sudah terjadi ya. Musik yang berbau syahwatnya sudah terjadi, yang berbau Dajjalnya sudah terjadi, sudah. Ya. Rasulullah SAW menegaskan dalam kitab tafsir yang saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Man qara'a asyra ayatin min awali suratil kahfi usima bid-dajjal. Barang siapa yang membaca, menghafal, memahami 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dia akan terbebas dari fitnah Dajjal. Karena dia akan tahu seperti apa fitnah Dajjal ketika dia membahas, membaca dan menguasai 10 ayat tadi. Ya, siapa Dajjal ini Bapak Ibu? Bu, siapa Dajjal Bapak Ibu? Bukan dada jembujal kali Bapak Ibunya. Dajjal masanya singkatan. Ya. Dia lahir dari nasab yang aneh. Lahir di Samirah. Ya, maka karena dia lahir di Samirah, dia diberi nama Samiri. Pernah dengar kata Samiri? Samirah adalah Palestina. Jadi Palestina adalah negeri kelahiran Dajjal. Maka jika Dajjal pulang kampung, kemana pulang kampungnya? Ke Palestina. Tapi sekarang Palestina dikuasai kaum muslimin. Kill them all, bunuh mereka semua. Itu alasan kenapa Palestina umat Islamnya dibantai habis. Karena Dajjal akan segera datang. Ya. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Kepadanya Allah berikan 1, umur panjang. Kedua, kecerdasan di atas akal jenius manusia. Sejenius apapun manusia, Dajjal 60 tahun di atasnya. Yang ketiga, dia bisa melakukan kemampuan sihir. Apapun yang dilakukan Nabi Isa, dia punya. Dia bisa melakukan. Dan apapun yang diinginkan, dia bisa melakukannya. Ya, itulah Dajjal. Berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini nasab yang aneh dari Dajjal atau Samiri. Adik dan kakak berzina lahir ibunya. Adik dan kakak berzina lahir ayahnya. Ya, ketika ibunya menstruasi disetubuhi oleh ayahnya, maka jadilah Samiri. Dari 1000 kali persetubuhan dalam keadaan haid itu kemungkinan 1 kali bisa, dan itulah Dajjal. Maka kelahirannya ditolak oleh alam semesta. Alam ini bumi dordar gelap dengan hujan badai. Tanda mereka bumi menolak kehadiran Dajjal. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya bahwa Dajjal kelahirannya ini menjadi petaka. Innahu musibatun liwalidayh. Dia adalah petaka bagi kedua orang tuanya. Buktinya ada. Sejak lahir sampai 5 tahun, bangun tidak, hidup pun tidak. Disebut mati pun tidak. Kenapa? Sejak lahir sampai 5 tahun, diam aja. Tapi bernapas, jantungnya berdetak. Hidup dia, tapi tidak bangun. Sehingga air susu ibunya tidak ditetekan sama dia. Gimana Bu? 5 tahun tenyusukan ke budak, ke bayi. Ngebagel tuh, maka jadi kanker payudara. Matilah ibunya gara-gara kanker payudara. Di usia dia 5 tahun, dia bangun di tengah malam. Ketika manusia tertidur semuanya, dia merangkak. Pindah ke pangkuan berhala yang terbesar, Marduk. Itu yang disembah oleh bangsa Samirah. Besoknya adalah perayaan sesajian kepada dewa-dewa mereka, termasuk pada dewa Marduk.
Maka ketika ada persembahan kepada Dewa Marduk, dewa yang tertinggi, cek raja nate. Siga bau hancurnya, jeung bau pasing. Nya, di mana ini? Di mana itu? Oh, ternyata si Samiri ada di pangkuan Marduk. Marah besar tuh sang raja. Ditangkap ayahnya. Kamu telah menghina Tuhan kita. Aku tidak memindahkannya. Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia mati, lumpuh. Dia tidak bergerak. Gak mungkin dia pindah sendiri. Ayahnya pun ditangkap. Dan karena tidak bisa menunjukkan siapa pelakunya, ayahnya pun dihukum mati. Maka murkalah Allah kepada bangsa Samira penyembah berhala. Perzinahan terjadi di mana-mana, di Samira. Sudah hancur kehidupan mereka. Maka Allah hukum mereka dibinasakan, diselamatkan si Samiri ke alam lain, ke sebuah tempat, sebuah pulau. Di mana? Di Pulau Socotra. Inilah pulau di mana Samiri dibesarkan sejak 5 sampai 100 tahun. Dia tinggal di pulau ini. Ini Pulau Socotra. Ada di Laut Yaman. Ya. Nah ini nih. Nah ini Pulau Socotra. Ya. Ini Pulau Socotra. Dajjal dibesarkan sejak 5 sampai 100 tahun. Sejak itu, dari usia 5 sampai 20 tahun kerjanya tidur. Malaikat Jibril bawa makanan dan minuman di sampingnya. Ketika bangun diambil, dimakan, tidur lagi. Begitulah dan begitu sampai usianya 20 tahun. Setelah usia 20 tahun baru dia melek. Oh, aku ada di sebuah pulau. Di mana ini? Ini gambaran pulaunya. Banyak hal-hal yang aneh di pulau ini. Ini pasir di pulau tadi, ada pantai juga. Ini burung Socotra. Ini kepiting langka dari Socotra. Ini tarantulanya juga sama. Dan ini pepohonan di Socotra, aneh. Seolah pohon-pohon ini adalah ribuan tahun usianya. Wajar kalau Samiri yang dilanggengkan usianya itu ditempatkan di pulau ini. Karena aneh pulau-pulau ini Bapak Ibu sekalian. Ya, pohon-pohonnya. Seolah kita berada di Pulau Purbakala. Nah, Samiri inilah yang kemudian setelah diajarkan panel demi panel tentang tauhid, ada 7 panel yang dibuat malaikat Jibril. Isinya tentang tauhid, ya, tentang Allah, tentang Islam, tentang kewajiban ibadah dia, tentang Nabi dan Rasul. Dia menolak untuk beriman. Panel ini berbicara tentang saya, bukan tentang Allah yang di langit itu. Akulah Allah itu, sembahlah aku. Maka saat itulah Samiri mendapatkan gelar Dajjal. Lalu dia mengembara ke zaman para nabi sampai di Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa dia mengganggu dan menyesatkan kaum Bani Israel menyembah patung anak sapi. Yang menyembah patung anak sapi dibunuh oleh orang yang beriman. Sementara si Samiri diusir. Kenapa tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa dia bernama Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Bapak Ibu, inilah membuat perkataan yang membuat Samiri diberi gelar Allah. Dajjal. Dia berkata kepada binatang jasasah, di pulau ini hanya ada aku dan dirimu hai binatang besar. Aku tidak kenal siapa Allah, siapa Jibril dan siapa Nabi yang kau sebut itu. Justru akulah Tuhan itu. Akulah Allah yang harus kau tunduk patuh kepadaku. Binatang itu pun berteriak dengan keras, membuat peka telinga Samiri. Sejak saat itulah dia mendapatkan gelar Dajjal, pendusta. Ya, makar Dajjal di zaman Nabi Musa patung anak sapi, dan di zaman Nabi Isa ya menyesatkan kaum Nabi Isa, dan dialah yang bernama Yudas Iskariot. Bapak Ibu, Samiri berganti-ganti nama. Di zaman Nabi Isa dia bernama Yudas Iskariot. Sepeninggal Nabi Isa dan setelah dia selamat dari penyaliban, dia berganti nama menjadi Rasul Paulus. Silakan kaji di dalam buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Rasul Paulus ciri-cirinya mirip ciri-ciri Dajjal. Ini bagi kita dalam pandangan saya sebagai seorang muslim. Dalam pengembaraannya ini setelah diusir oleh Barnabas, dia mengembara ke segitiga Bermuda. Di segitiga Bermuda inilah terdapatnya istana iblis yang diturunkan Allah dari surga ke dunia. Di tengah laut ini yang dihubungkan oleh 3 titik, Florida, Miami, Puerto Rico, dan Bermuda. Di sinilah iblis membangun singgasananya dari cahaya. 2/3-nya di bawah permukaan air, 1/3-nya di atas permukaan air. Pertemuannya membuat dia bangga luar biasa. Iblis berkata, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Maka panggillah dia oleh kalian sebagai paman Sam. Samiri, penghormatan iblis kepada Samiri adalah dengan dipanggil suku kata pertama dari namanya, Sam.
Ya, Samsudin jadi Sam. Sanesnya Samsudin beda. Samiri. Bapak Ibu sekalian, kata iblis, panggillah dia oleh kalian sebagai paman Sam. Apa yang kita bayangkan ketika kita mendengar kata paman Sam? Amerika. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah Amerika negara bentukan Dajjal? Susah saya untuk mengatakan tidak. Mata uangnya saja banyak simbol Dajjal, ya. Pertemuan ini membicarakan kesepakatan yang luar biasa, ekstrim. Satu, ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Kedua, menampakkan kesalahan Allah yang telah tua renta. Ketiga, menjelaskan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan mereka, bangsa yang terbaik dunia dan akan diunggulkan dari kaum muslimin. Ini ambisi iblis dan Dajjal. Dan ini empat rencananya. Ya, misinya adalah menyesatkan manusia dari ajaran agama Islam, dari ajaran agama tauhid. Yang kedua, mendalikan seluruh manusia di dunia. Yang ketiga, meraup keuntungan kekayaan dunia untuk mereka berdua. Dan yang keempat, menentukan momen keluarnya mereka di akhir zaman. Kapan? Nanti di akhir zaman, di zaman kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah peradaban yang ingin dibangun oleh Samiri dan iblis. Yang ketika keduanya bertemu, simbolnya kayak gini. Bapak Ibu rahmati Allah, jadi kapan Dajjal muncul? Dajjal akan muncul ketika, ini gambarannya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah ya Bapak Ibu ya. Satu, ketika petaka terjadi di mana-mana, meletus gunung, banjir, tsunami, gempa, puting beliung. Jika itu terjadi, itu ciri Dajjal akan muncul. Kedua, sulitnya perekonomian umat manusia di muka bumi. Banyak terjadi permainan ekonomi oleh segelintir orang yang kuat, oleh sebuah negara yang kuat. Maka ekonomi dijatuhkan dengan sebuah alat yang bernama uang, kata Rasulullah. Ya, uang kertas. Dengan cara itulah mereka akan merampas kekayaan milik umat Islam dan atau seluruh dunia. Ini yang di Amerika kumpulkan. Setiap Amerika menciptakan uang, mereka membuat emas seberat uang yang, maksudnya seberat nilai uang yang mereka buat. Ya, dan dengan uang itulah mereka mampu melakukan inflasi. Dibikin naik dolar ketimbang uang-uang di setiap negara. Kemudian juga dengan berbagai macam propagandanya, negara yang kuat di bawah kendali iblis dan Dajjal menghancurkan negara-negara di dunia, memfitnah para pemimpinnya. Saddam Hussein difitnah menyembunyikan nuklir. Sampai sekarang Saddam Hussein sudah dihukum mati. Ribuan orang Irak sudah dibunuh, ratusan masih dihancurkan. Terbukti tidak? George W. Bush mengatakan, mohon maaf analisa saya salah. Ternyata di Irak tidak ada nuklir. Cukup minta maaf. Sementara Saddam Hussein sudah dia eksekusi mati. Irak sudah dihancurkan, masjid sudah dihancurkan. Cukup dengan minta maaf. Nah, ciri juga perang Dajjal akan muncul ketika perang di mana-mana terjadi. Kemudian juga manusia dibikin susah hidupnya ketika di dunia. Di saat manusia susah hidup di dunia, di saat itu adalah Dajjal akan muncul. Ini Bapak Ibu, gambaran kondisi dunia. Yang kaya dibikin kaya, yang miskin dibikin makin miskin. Ini ciri di saat Dajjal akan datang. Jika negara-negara di dunia jomplangnya tinggi sekali antara si kaya dan si miskin. Ya. Kemudian juga ciri Dajjal akan muncul apabila barang-barang makanan dan minuman haram beredar di muka bumi. Ini tanda-tanda kiamat telah dekat. Jika barang-barang haram beredar di seluruh dunia, Bapak Ibu. Mereka tahu umat Islam senjatanya adalah doa. Ibadah dan doa itulah senjatanya umat Islam. Agar umat Islam doanya tidak diijabah dan ibadahnya tidak diterima, bikin mereka memakan makanan yang haram. Ya, kalau dulu kita mendengar ada musang berbulu domba, sekarang babi berbulu domba. Ini babi berbulu domba. Kalau kepalanya dipotong, orang akan mengira ini babi. Kalau dalam bentuk babi pasti kita menolak. Tapi kalau sudah dikemas dalam sebuah produksi, siapa yang menolak? Kalau babinya saja memang kita akan menolak. Tapi kalau sudah diurai menjadi produk tertentu, siapa yang bisa menolak? Ini obat-obatan. Bapak Ibu lihat tulisannya bersumber babi. Kapsul diletakkan di lidah kita, nempel kan? Kena air larut. Kenapa? Ada zat emulsifer, gelatin. Gelatin diambil dari proses fermentasi tulang. Tulang sapi lama 6 bulan. Hasilnya bagus tapi mahal. Perusahaan obat mencari yang murah, produksi dan cepat. Gelatin babi fermentasinya cuma paling lama 3 bulan, paling cepat 2 bulan. Harganya murah. Maka perusahaan obat lebih banyak memilih gelatin babi. Ada seseorang kaget ketika diberitahu benang yang digunakan untuk menjahit perutnya ketika operasi sesar setelah melahirkan, benangnya dibuat dari usus babi. Kok bisa? Karena babi memiliki konstruksi DNA yang sama dengan manusia.
Artinya, babi itu mirip manusia. Kenapa babi diharamkan? Karena babi mirip manusia. Makan manusia halal tidak? Haram. Itulah kenapa babi diharamkan. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Munculnya nabi-nabi palsu, itu ciri Dajjal akan datang. Sekarang kemarin kan ada perayaan Ahmadiyah tuh, di mana? Di Cikutra, betul? Mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Munculnya nabi-nabi palsu, ini ciri akan kiamat terjadi. Seluruh dunia nih banyak nih nabi-nabi yang palsu. Apalagi Bapak Ibu, penghinaan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, bukan hanya keringat yang dikuras habis, darah dan harta yang dirampas oleh musuh-musuh Islam. Akidah kita juga dikuras habis. Dan juga merebaknya LGBT di mana-mana. Jika itu sudah terjadi, maka pastikan kata Rasulullah, Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai situ dulu. Pertemuan berikutnya kita bahas tentang apa yang akan dilakukan Dajjal ketika berada di dunia. Nantikan pembahasannya di episode yang akan datang. Tetap di Masjid Atlas bersama siapa? Bersama saya. Insya Allah di jam tayang yang sama di tahun yang di agenda nanti, lihat di jam tayangnya. Terima kasih. Yang benar dari Allah, yang salah kedapan saya pribadi dan sebisa. Astagfirullahaladzim. Hadanallahu yakum azmin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.